Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang kisi-kisi TWK berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi ini kisi-kisi TWK di CPNS tahun 2021 kemarin ya teman-teman ya. Oke. Nah, apa aja sih poin-poin yang jadi materi di soal TWK kemarin? Itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Jadi ini cuman garis besarnya aja ya teman-teman. Sebenarnya materinya lumayan banyak kalau untuk TWK ini. Nah, aku bakalan ngebahas satu persatu jabaran dari materi nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Yang pertama guys, ada nasionalisme. Jelek banget ya tulisannya ya. Apa aja sih yang jadi materi di bab nasionalisme itu? Yang pertama, sejarah. Sejarah bangsa Indonesia. Nanti dari awal kemerdekaan sampai akhir kemerdekaan, sampai reformasi, bahkan sampai sekarang. Terus yang kedua ada pengertian nasionalisme. Ini harus dihafalin ya teman-teman, pengertian nasionalisme. Terus yang ketiga, bentuk-bentuk nasionalisme. Nah ini kemarin sering banget keluar di tes TWK. Aku dapat 1 kemarin bentuk nasionalisme. Terus yang keempat, sikap nasionalisme. Nah nanti kita juga harus bisa membedakan antara sikap nasionalisme dan bela negara ya teman-teman. Kalau nasionalisme itu cuman rasa cinta tanah air, misalnya pakai batik atau menggunakan produk dalam negeri. Nah, kalau bela negara itu tingkatannya lebih tinggi daripada nasionalisme. Bela negara misalnya ikut berperang ketika negara mengalami konflik. Oke? Selanjutnya guys, integritas. Integritas. Apa aja nih yang keluar di bab integritas? Tentunya pengertian integritas. Ini sebenarnya nggak keluar ya teman-teman, cuman harus dipahamin tentang pengertian integritas itu apa. Jadi nanti ketika ada soal integritas dan dibolak-balik itu kita nggak bingung. Karena kemarin aku dapat soal itu full penalaran, nggak ada yang namanya teori. Jadi harus benar-benar paham konsepnya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, contoh sikap integritas. Contoh sikapnya misalnya tidak melakukan korupsi. Atau kalau di sekolah berarti tidak mencontek. Terus yang ketiga, fungsi dari sikap integritas itu apa teman-teman? Nanti kita cari tahu ya. Nanti akan aku jabarin lebih lanjut ketika aku ngebahas soal-soal tentang TWK. Oke? Kemudian, bela negara. Apa aja yang ada di materi bela negara itu? Yang pertama, tentunya contoh sikap. Jadi memang di soal TWK ini banyak banget yang kita disuruh mikir apa sih contoh sikap dari bela negara, nasionalisme, atau integritas, atau patriotisme, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar ngerti konsepnya ya teman-teman ya. Contoh sikap bela negara misalnya pembela negara ikut berperang dalam konflik. Ikut berperang
membela negara ya tentunya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau bela negara itu tingkatannya lebih tinggi daripada nasionalisme. Kalau nasionalisme itu cuman sekedar rasa cinta aja, tapi kalau bela negara itu kita udah melakukannya. Terus yang kedua, unsur bela negara. Unsur bela negara ini harus dihafalin ya teman-teman, karena kemarin banyak yang dapat soal unsur bela negara. Kalau aku kayaknya dapat juga deh, cuman lupa. Unsurnya apa aja? Cinta tanah air, terus rela berkorban untuk bangsa negara, terus yakin akan Pancasila sebagai ideologi, terus memiliki kemampuan awal bela negara. Ada satu lagi, kesadaran berbangsa. Terus yang ketiga ada tujuan bela negara. Tujuan dari bela negara, bentar ya teman-teman, dihapus dulu, nggak cukup soalnya. Yang ketiga, tujuan bela negara itu apa? Tentunya untuk membela tanah air ya teman-teman, agar untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Oke? Yang terakhir guys, pilar negara. Pilar negara itu ada 4. 1. Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti di Pancasila kita juga harus ngerti nilai-nilai per pasal. Jadi, misalnya kebebasan beragama, saling menghargai antar agama itu masuk ke pasal berapa? Kan pasal 1 ya, karena ketuhanan yang Maha Esa. Terus bermusyawarah ketika ada perselisihan itu masuk ke pasal berapa? Gitu-gitu ya teman-teman. Terus nanti juga ada contoh sikap. Kalau kemarin sih aku dapetnya full penalaran, jadi contoh sikap ini masuk ke pasal berapa gitu. Harus benar-benar ngerti konsepnya, karena nanti kalau nggak ngerti konsepnya akan bingung ngebedain antara pasal 2 sama pasal 4, atau pasal 2 sama pasal 5, atau pasal 1 sama pasal 2 itu. Oke, terus yang kedua UUD 1945 ini juga harus dipahamin teman-teman, harus dihafalin. Kemarin tuh aku ngafalin pasal UUD 1945 dari pasal awal sampai pasal akhir. Kalau waktu itu apal teman-teman, terus sekarang udah agak-agak lupa sih. Nah, ini nanti bakalan juga keluar contoh sikapnya. Misalnya pengambilan pengambilan suara di pemilu itu masuknya ke pasal berapa. Gitu-gitu. Jadi harus dihafalin. Cara ngafalinnya cukup
sebelum tidur dihafalin, dibaca terus, itu lama-lama nanti hafal teman-teman. Terus NKRI itu nanti misalnya sistem pemerintahan di Indonesia. Dari awal zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Next aku bakal ngebahas soal-soal tentang TWK, TIU, TKP ya teman-teman ya. Oke.